أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Itu mah amat bukan. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan lahir batin, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang kami hormati tuan rumah Bapak Ahmad Mersi beserta keluarga, mudah-mudahan rumah ini diberikan keberkahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah dan istiqomah dalam melaksanakan ibadahnya. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Barokah Bapak Haji Buhari, Bapak Haji Danu, Bapak Bambang, Bapak Haji Soherman, Bapak Haji Siuti, Bapak K. Haji Zainal Abidin, Bapak Haji Adlan Lukas, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan setiap langkah Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Insya Allah kita melangkahkan ke tempat ini, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Sebagaimana keterangan dalam sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Manin taqala yata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyakhtwa." Rasul bersabda, barang siapa yang berpindah tempat, yakni bergerak dari rumahnya, ya, mencari sesuatu, tujuannya adalah yata'allamu ilman, tujuannya adalah untuk mencari ilmu agama. Di rumah bergerak sampai dia melangkahkan kakinya, ya, ghufirlahu qabla ayyaktua, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya sebelum melangkahkan kakinya dari rumah. Ketika dia akan berangkat, dia bergerak, ya, berpindah tempat, tujuannya adalah untuk mencari ilmu agama, maka ketika dia akan keluar, Allah sudah mengampuni semua dosa-dosanya. Ketika dia berangkat sambil mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil alil azim, maka malaikat akan mengiringinya. Dekingnya malaikat, bodyguardnya malaikat, sehingga para malaikat pun senang, ya, malahan sayapnya sengaja dihamparkan supaya diinjak oleh orang-orang yang mencari ilmu agama, karena ridho dengan apa yang dikerjakannya. Dan hadis yang lain bahwa seorang alim lebih utama daripada ahli ibadah, sebagaimana keterangan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasul bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari yatal badri 'alal kawakibi." Keutamaan orang alim, satu orang alim, ya, terhadap orang ahli ibadah, walaupun 1000 orang ahli ibadah tapi jahil, ya. Ka fadlil qamari yatal badri 'ala sairil kawakibi. Lebih utama, ya, seperti keutamaannya bulan purnama atas seluruh bintang-bintang.
bintang-bintang walaupun 1 miliar kalah dengan bulan purnama walaupun satu. Itu ibaratnya begitu, orang alim dimanapun dia berada akan memancarkan ya sinar ilmunya untuk supaya masyarakat merasa nyaman, dipersatukan oleh ulama. Jadi ulama yang mana? Ulama yang benar-benar waroi, yang alim, yang selalu ketawaduannya ya. Jadi memperlihatkan akhlakun karimah, tidak provokatif, tidak memecah belah umat. Khutbah pun merangkul semuanya. Di dalam berkhutbah tujuannya adalah ibadah untuk ketakwaan pada Allah. Ada juga penceramah yang khotib yang selalu mencaci maki pemerintah, itu kurang bagus, malahan bisa batal ya, bisa batal khutbahnya. Kenapa? Karena fasad, tadi tidak boleh mencaci maki, malahan tujuannya adalah untuk supaya orang bertakwa. Aneh kan, begitu beres khutbah ribut, berantem, ya kurang etis ya. Jadi kita harus melihat ulama yang mana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama'u mukarramun. Rasul bersabda, muliakanlah para ulama. Bagaimana muliakannya? Dengan kita adab-adaban, ya, tata krama sopan santun, tidak songong kepada ulama, tidak menyalahkan ulama ya. Ulama yang tadi yang tawadu, yang berehan, yang tidak tanpa pamrih ya. Jadi arek dibayar, arek henteu, yang penting ngaji. Pahalanya lebih utama. Hanya sekedar mendapatkan fasilitas amplop dan sebagainya. Tanpa pamrih. Dimanapun berada, kalau diundang datang. Ya kecuali ada halangan. Fa innahum indallahi kurama. Karena sesungguhnya mereka itu dimuliakan di sisi Allah. Mulia di sisi Allah. Mukarramun, dan dimuliakan para malaikat. Wajar ya. Tapi jangan ngaku ulama, jangan ngaku ustadz. Orang lain yang melabelkannya. Tidak boleh ngaku seorang ustadz tapi kelakuannya kurang ajar ya. Ngaku ulama tapi dia mecah belah umat, tidak boleh kita menurut kepada mereka ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alimi nazratan fa fariha biha khalaqahu ta'ala min tilkan nazrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Jadi kita hanya memandang wajah seorang alim dengan kita mengagungkan dan takrimah wa ta'zimah, memuliakan dan mengagungkan seorang alim, maka Allah akan memberikan pahala satu pandangannya satu malaikat ya. Sebagaimana sabdanya, man nazara ila wajhil alimi, barang siapa yang memandang wajah seorang alim. Jadi seorang alimnya yang benar-benar alim tanpa orang yang tidak hubud dunya, benar-benar alim, dia ridho apa yang Allah berikan kepadanya, walaupun sebuah kekurangan tetap melaksanakan dakwah ya. Nazrotan, dengan satu pandangan, fafariha biha, maka Allah dengan pandangan tersebut dia merasa gembira karena mendengarkan mauzu hasanahnya, mendengarkan ceramahnya. Jadi menunggu apa yang akan diterangkan oleh ulama tersebut. Jadi menyejukkan, tidak panas itu kan. Jadi selalu menyejukkan umat supaya umat semuanya selamat, tidak ada yang berantem dan sebagainya ya. Khalaqau ta'ala min tilkan nazrati malakan, maka dari satu pandangan itu Allah menciptakan satu malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat tersebut memohonkan ampunan kepada orang tersebut ya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang cinta ilmu dan cinta ulama. Malahan kita ada doanya ya, supaya kita dimatikan sebagai ulama padahal kita bukan ulama. Dalam kitab Nasruddinnya kita diharuskan membaca doa tersebut. Allahumma hyina bihayatil ulama is-solihin wa amitna bi mauti syuhada wa hsyuna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata mal anbiya'i salatu wassalam. Ya Allah, matikanlah aku
Hidupkanlah aku sebagai ulama yang solih. Allahumma hyina bihayatil ulama solih. Ya Allah, hidupkanlah aku seperti seorang ulama yang solih. Wa amit dami mati syuhada, dan wafatkanlah kami sebagai syuhada, orang yang mati syahid. Wasuna yaumal qiyamati fi zumratil auliya. Kumpulkanlah kami semuanya dengan golongan para aulia, para wali. Wadkhinal jannata mal ambeli wassalatu wassalam, dan masukkanlah kami semuanya bersama dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan kita tersemua dikumpulkan dengan para aulia, dengan para nabi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.